Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang kongruen linier. Jika di video sebelumnya kita sudah belajar tentang definisi kongruen, kemudian juga aplikasi kongruen, pada video kali ini kita akan belajar yang namanya kongruen linier. Berikut ini merupakan definisi dari kongruen linier. Jadi persamaan kongruen linier adalah persamaan dalam bentuk AX kongruen B modulo N, dengan X adalah elemen bilangan bulat. Nah, diingat-ingat lagi tentang definisi kongruen, sebenarnya persamaan linier kongruen ini bisa kita tuliskan juga dalam bentuk AX sama dengan B ditambah N dikali Y. Atau kita bisa bentuk sebagai AX dikurang NY sama dengan B. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, persamaan AX min NY sama dengan B juga merupakan persamaan linier. Hanya saja yang membedakan kongruen linier dengan persamaan linier adalah dalam kongruen linier kita menggunakan notasi kongruen di sini AX kongruen B modulo N. Nah, inti dari kongruen linier ini sama dengan persamaan linier, yang kita cari adalah X yang memenuhi persamaan linier tersebut. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Misalkan kita punya 2X kongruen 3 modulo 5. Maka kita punya A-nya itu 2, kemudian B-nya itu 3, dan N-nya adalah 5. Nah, persamaan kongruen linier 2X kongruen 3 modulo 5 ini kita bisa tuliskan dalam bentuk 2X sama dengan 3 ditambah 5 dikali K. K adalah konstanta pengalinya. Nah, sekarang yang ingin kita cari adalah X yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi, X yang memenuhi persamaan ini. Misalkan kita punya X di sini, di mana X ini adalah himpunan yang memuat X yang memenuhi persamaan bintang tadi. Akan ada banyak sekali X yang memenuhi untuk suatu K elemen bilangan bulat. Kita mulai misalnya dari X-nya min 1, kemudian X sama dengan 4, sama dengan 9, dan seterusnya. Nah, diingat lagi tentang definisi residu terkecil. Jadi, residu terkecil dari kumpulan residu-residu ini adalah 4. Jadi, 4 kita tulis sebagai suatu residu terkecil. Nah, salah satu manfaat dari residu terkecil adalah untuk menemukan solusi dari persamaan kongruen linier. Jadi ketika pertanyaannya tentukan solusi dari persamaan kongruen linier AX kongruen B modulo N, maka yang kita cari adalah residu terkecil. Jadi 4 adalah solusinya untuk persamaan kongruen linier 2X kongruen 3 modulo 5. Nah, cara mengujinya tinggal coba aja kita substitusikan, kita balik. Jadi 2 dikali 4, X-nya sama dengan 4, kongruen 3 modulo 5. Atau kita bisa tuliskan 8 sama dengan 3 ditambah 1 dikali 5. Nah, jadi solusinya tadi adalah 4. Jadi X-nya sama dengan 4. Nah, berikut ini ada persamaan, namanya persamaan Diopantin. Jadi persamaan linier AX plus BY sama dengan C, itu namanya persamaan Diopantin tadi, akan punya penyelesaian jika dan hanya jika faktor persekutuan besar FPB A dan B habis membagi C. Dan penyelesaian untuk ini adalah, jadi solusinya X sama dengan X0 plus B per D dikali T, dan Y-nya adalah Y sama dengan Y0 min A per D dikali T. Dengan T adalah elemen bilangan bulat dan X0, Y0 adalah penyelesaian khusus. Nah, hubungannya apa dengan kongruen linier? Jika kita lihat tadi persamaan kongruen linier, kita punya kongruen linier AX kongruen
B modulo N. Ini dapat kita tuliskan dalam bentuk AX sama dengan B ditambah NY, katakan di sini. Maka di sini dapat kita tuliskan AX min NY sama dengan B, atau AX plus minus N dikali Y sama dengan B. Nah, persamaan ini kalau kita lihat bentuknya hampir sama dengan persamaan Diopantin. Sehingga persamaan Diopantin ini nanti solusinya akan kita gunakan dalam mencari solusi persamaan kongruensi linier. Nah, lebih lengkap tentang persamaan Diopantin tidak akan kita bahas di video kali ini. Jadi untuk video kali ini kita menganggap bahwa kita sudah memahami tentang persamaan Diopantin. Untuk pembahasannya akan dibahas mungkin untuk di video selanjutnya. Nah, selanjutnya ada teorema yang mengatakan bahwa persamaan kongruen linier AX kongruen B modulo N mempunyai solusi jika dan hanya jika D habis membagi B dengan D adalah faktor persekutuan besar A dan N. Nah, jika D habis membagi B, maka persamaan kongruen ini memiliki sebanyak D solusi yang kongruen modulo N. Nah, jadi intinya ketika kita menemukan faktor persekutuan besar A dengan N, dan itu sama dengan D, dan D tadi habis membagi si B, sisanya ini, ketika dia habis membagi B, maka dia punya solusi. Ketika dia tidak habis membagi B, maka dia tidak punya solusi. Dan ketika D sama dengan 1, nanti berarti solusinya sama dengan 1. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Jadi intinya adalah dari persamaan kongruen linier ini kita harus bisa menemukan faktor persekutuan besar A dan N ini. Nah, ini tadi yang saya maksud adalah tidak punya solusi, punya satu solusi, dan punya banyak solusi. Jadi, persamaan kongruensi linier AX kongruen B modulo N itu punya 3 kemungkinan. Yang pertama yang kita bahas adalah yang satu solusi terlebih dahulu. Jadi tadi di teorema sebelumnya sudah dikatakan ketika faktor persekutuan besar, jadi tadi faktor persekutuan besar A dan N itu sama dengan D ya. Nah, ketika D-nya ini sama dengan 1, maka dia punya satu solusi. Dan D ini nanti habis membagi B, artinya 1 habis membagi si B. Nah, ketika kondisinya seperti ini, maka persamaan kongruen linier punya satu solusi. Nah, kemudian ketika D-nya itu lebih dari 1, artinya FPB dari A, N tadi lebih dari 1, dan dia habis membagi B, maka dia punya D solusi. Nah, dan ketika dia juga punya kondisi yang sama, D lebih dari 1, kemudian FPB-nya berarti dia dari A dan N itu lebih dari 1, tetapi D tidak habis membagi B, maka dia tidak punya solusi. Nah, nantinya kita akan latihan soal tentang berapa solusi dari persamaan kongruen linier berikut. Seperti itu. Nanti akan kita bahas. Nah, ini ada teorema tambahan yang mungkin kita belum bahas pada video sebelumnya tentang sifat-sifat kongruen. Jadi ada teorema yang mengatakan jika CA kongruen CB modulo N, maka A kongruen B modulo N per D. Artinya kita bagi dengan C ya di sini. A per CA per C, kemudian kongruen CB per C, modulo N per D, dengan D adalah faktor persekutuan besar C dan N. Jadi bisa kita hilangkan, bisa kita sederhanakan persamaan dari kongruen tadi ketika dia nanti D sama dengan D adalah faktor persekutuan besar C dan N. Jadi kedua ruas dibagi dengan C, sedangkan N-nya kita bagi dengan D. Akibatnya apa? Ketika D-nya 1, maka dapat kita sederhanakan menjadi A kongruen B modulo N.
Untuk pembuktiannya silahkan dicoba. Pembuktiannya tidak sulit. Jadi silahkan dicoba di kertas masing-masing. Nah, ini dia tadi cara mencari banyaknya solusi. Jadi, misalkan kita punya persamaan kongruen linier seperti berikut. AX kongruen B modulo N. Nah, cara pertamanya adalah mencari faktor persekutuan besar dari A dan N. Nah, dicari hasil faktor persekutuan besarnya, misalkan D. Nah, ketika D-nya sama dengan 1, ingat tadi D sama dengan 1 artinya punya satu solusi, dan D lebih dari 1, dia punya banyak solusi. Ini baru dugaan kita. Kita harus cek lagi apakah D habis membagi B atau tidak. Ketika D habis membagi B, maka solusinya ada sebanyak D. Jadi, untuk di tahap kedua, kita hanya punya asumsi terlebih dahulu. Dia punya satu solusi atau banyak solusi. Dan dilihat lagi, apakah dia habis membagi B atau tidak. Ketika iya, maka dia punya solusi sebanyak D. Nah, di sini ada 3 contoh tentang tentukan berapa banyak solusi. Jadi, di sini soalnya adalah tentukan berapa banyak solusi yang mungkin. Nah, untuk soal yang pertama, 5X kongruen 10 modulo 20. Jadi, berarti kita punya A-nya sama dengan 5, kemudian B-nya sama dengan 10, N sama dengan 20. Artinya kita harus mencari yang pertama tadi FPB dari 5 dan 20. Maka FPB 5 dan 20 adalah 5 ya. Ini sudah kalian harus di luar kepala sebenarnya. Kemudian yang kedua, apakah dia habis membagi B? B-nya 10. Nah, apakah 5 habis membagi 10? Iya ya, 5 habis membagi 10. Tidak sama dengan ya. 5 habis membagi 10. Nah, ketika iya artinya 5X kongruen 10 modulo 20, dia punya 5 solusi. Karena solusinya sebanyak D tadi. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, 5X kongruen 7 modulo 15. Artinya A-nya 5, B-nya 7, N-nya 15. Nah, pertama cari dulu FPB-nya. FPB dari 5 dan 15. Maka FPB-nya adalah 5. Kemudian berarti kita punya asumsi bahwa mungkin solusinya adalah ada 5 solusi. Nah, kemudian kita cek apakah 5 habis membagi B yang sama dengan 7. Maka 5 tidak habis membagi B ya, ada sisanya 2. Artinya dia tidak punya solusi. Kemudian yang ketiga 8X kongruen 30 modulo 42. Artinya A-nya sama dengan 18, B-nya 30, C-nya 42. Maka FPB dari 18 dan 42 adalah 6. Kemudian yang kedua kita cek lagi apakah 6 habis membagi 30. Ya ya. Nah, jadi karena 6 habis membagi 30, maka ada 6 solusi di sini. Nah, seperti itu cara mencari berapa banyak solusi. Untuk berapa solusinya kita akan pelajari berikutnya. Nah, ini dia cara mencari solusi. Jadi, sebelumnya baru aja kita belajar menentukan ada berapa banyak solusinya. Nah, sekarang cara mencari solusinya. Jadi, kita punya persamaan kongruen linier, ini AX kongruen B modulo N, kemudian yang pertama tetap kita cari dulu faktor persekutuan besarnya sebesar D. Nah, kemudian tadi dari sini kan kita punya persamaan di sini AX sama dengan B plus NK ya. Kalau di sini kita ganti NK, AX min NK sama dengan B. Maka
untuk mendapatkan ini, AX sama dengan B plus NK. Balik-balik di sini ya, X sama dengan B plus NK per A. Maka ini. Nah, sekarang tahap selanjutnya kita ingin mencari si X. Yang nantinya si X ini adalah C. Jadi kita cari dulu nih, tentukan di tahap ketiga, tentukan dulu si X sama dengan B plus NK dibagi A. K-nya berapa? Kita pilih K yang menyebabkan nilai X adalah bilangan bulat. Untuk K-nya itu elemen bilangan bulat ya, bilangan bulat tak negatif. Jadi bilangan bulat positif, gabung 0. Jadi K-nya itu adalah 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, jadi dicoba untuk K sama dengan 0, kira-kira hasil X-nya bilangan bulat atau tidak. K sama dengan 1, bilangan bulat atau tidak. Ketika kita sudah menemukan, maka itulah dia K-nya. Nah, setelah kita dapat nilai X-nya yang menyatakan dia adalah bilangan bulat, maka X di sini kita ganti menjadi C. Ini adalah X pada tahap ketiga ya. Jadi X-nya di sini kita ganti menjadi C. Akibatnya kita punya solusi X sama dengan C, dengan C-nya tadi yang ini adalah C sebenarnya, ditambah N dibagi D dikali T modulo N. Ini sebenarnya kalau kalian ingat lagi, sebelumnya adalah solusi dari persamaan Diophantine. Nah, T-nya berapa? T-nya adalah 0, 1, sampai D-1, tergantung pada D di sini lagi. Tergantung pada banyaknya solusi tadi. Nah, untuk soal yang pertama, ini 5X kongruen 10 modulo 20. Di sebelumnya kita sudah dapatkan bahwa dia punya 5 solusi ya, di contoh soal sebelumnya. Punya 5 solusi. Jadi kita tuliskan dulu bahwa 5X ini sama dengan 10 ditambah 20K. Atau 5X dikurang 20K sama dengan 10. Kata lain 5X sama dengan 10 plus 20K. Ya, 5-nya kita pindahin jadinya seperti ini. X sama dengan 10 plus 20K sama dengan 5. Tadi D-nya sama dengan 5 ya, sudah kita cari di contoh sebelumnya. Nah, kemudian kita cari K yang memenuhi agar X-nya bulat. Kita coba untuk K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya 2 ya, 10 dibagi 5. Nah, maka sudah memenuhi. Kita ambil saja K sama dengan 0. Nah, selanjutnya si X yang sama dengan 2 ini adalah kita anggap sebagai C untuk menemukan solusinya. Ingat lagi solusi tadi adalah X sama dengan C plus N per D T modulo 20 ya, modulo N. Nah, T-nya adalah 0, 1, sampai 4. Karena D-1. Artinya kita dapat X di sini sama dengan C-nya tadi berapa? C-nya 2 ditambah N-nya di sini adalah 20 dibagi 5 T modulo 20. Artinya X sama dengan 2 ditambah 4T modulo 20. Karena kita punya 5 solusi tadi, jadi kita punya nanti X1 adalah 2 ditambah 4 dikali 0 modulo 20. Sampai X5 adalah 2 ditambah 4 dikali 4 modulo 20. Artinya nanti X5-nya 18 modulo 20. Jadi X5 18 modulo 20. Yaitu sama dengan 18 ya. Jadi sebenarnya kalau kita rinci, si X-nya tadi ada, misalkan kita tuliskan dalam bentuk himpunan, dia ada X-nya sama dengan 2. 2 dari X1 ini, 2 ditambah 0 modulo 20. Artinya 2 modulo 20, 2.
kemudian 6, 10, 14, dan 18. Jadi itu solusinya, himpunan solusinya. Untuk persamaan kongruen linear 5X kongruen 10 modulo 20. Nah, sebenarnya kalau kalian lihat di sini, kita tadi di awal sudah disinggung tentang persamaan linear. Kita pakai tempat 18X kongruen 30 modulo 42 dulu ya. Jadi, misalkan tadi kita punya persamaannya seperti ini. Misalkan kita mau ubah dalam bentuk X sama Y, X, Y gitu. K-nya kita ganti Y. Jadi kan kita punya 5X min 20Y sama dengan 10. Nah, si X-nya tadi kita udah punya 2, 6, 10, 14, 8. Cara mencari Y-nya, berarti untuk yang X sama dengan 2, maka di sini 10 dikurang 20Y sama dengan 10. Maka Y-nya sama dengan 0. Kemudian untuk yang X sama dengan 6, maka di sini 30 dikurang 20Y sama dengan 10. Maka kita dapat Y-nya sama dengan 1. Dan seterusnya. Jadi kita dapat solusi tadi X, Y-nya kita juga dapat sebenarnya. Jadi kita punya misalkan himpunan solusinya kita katakan di sini S. Kita dapat himpunan solusinya berarti 2,0, kemudian 6,1 dan seterusnya. Silakan kalian cari nilai Y yang memenuhi untuk X sama dengan 18, 14, dan 10. Jadi seperti itu cara mencari solusinya. Untuk 18X kongruen 30 modulo 42, silahkan kalian coba di kertas kalian sebagai suatu latihan. Nah, segitu dulu video untuk persamaan kongruen linear. Nantikan latihan soal selanjutnya tentang persamaan kongruen linear karena akan banyak sekali kombinasi soal yang mungkin berkaitan dengan persamaan kongruen linear. Yang terpenting adalah kalian paham tentang konsepnya. Jadi, apapun bentuk soalnya, kalian dengan mudah memahaminya. Oke, nantikan video berikutnya. Selamat menonton. Terima kasih.